Dan faktanya adalah, eksistensi Presiden Prabowo itu kan modalnya adalah Jokowi Effect ini juga gitu. Ya. Sehingga beliau sekarang memegang kendali sebagai presiden Hmm. yang adalah atasan angkatan bersenjata atau mereka yang diamanatkan menggunakan senjata TNI dan Polri. Polri. Ya. Jadi bahwa Polri punya tugas untuk, ketertiban pengamanan pemilu itu adalah amanat konstitusionalnya. Tapi tuduhan parcok itu lain lagi gitu loh. Nggak bisa dikaitkan dengan seorang rakyat jelata yang mantan presiden sebetulnya karena, udah nggak ada konteksnya lagi, kan beliau bukan siapa-siapa lagi. Sehingga kalau isu parcok ini mau diarahkan, ya diarahkan tentu ke presiden yang sekarang sebagai atasannya Kapolri, tidak relevan dikaitkan dengan Pak Jokowi, tapi mereka kan menyambung-nyambungkan ini gitu loh. Iya. Dan oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa PDIP ini adalah proponen reformasi kan. Megawati itu kan simbol reformasi. Betul. Kalau mereka mengatakan itu, artinya mereka saat ini menjadi pengkhianat reformasi. Sebab dipisahkannya Polri dari ABRI pada saat itu adalah amanat, reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali berjumpa bersama saya Budi Ma'ruf Pilyang, dan kali ini saya sudah melakukan interaksi jarak jauh dengan seorang analis intelijen, Bung Yosef Wenas, ya kan. Nah, saya sudah menyimak banyak analisa-analisa intelijen dari Mas Yosef Wenas yang kebetulan ada di Yogyakarta saat ini. Dan kali ini saya akan berdiskusi dengan Mas Yosef ini tentang masih pilkada, masih tentang parcok nih, partai coklat gitulah. Apa kabar Mas Yosef? Baik, terima kasih Mas Budi undangannya. Siap. Jogja aman, Mas? So far aman ya, kemarin ada sedikit aja ya riak-riak gara-gara ya anak-anak Papua itu kan ngibarin bendera bintang kejora jadi agak Oh iya. lokalisir lah ya. Nah, Mas, ini sebelum kita membahas tentang parcok ini, Mas, ini ada yang agak rame di luar itu tentang perang di sosmed nih, di dunia maya, di mana ada kemarahan sebagian besar netizen Jawa Tengah yang dituding ya karena masyarakat miskin dan bodoh makanya memilih Lutfi Tarjasin. Nah, ini sepertinya ini agak cukup makin memanas juga. Apakah Mas Yosef juga menyimak ketegangan itu, Mas? Ya, itu, pasca, quick count ya kelihatannya Ya, ya. pasca quick count ya. Dan oleh buzzers barangkali begitu ya, Iya. disebarkan. Ya. Sebenarnya kan buzzer ini kan juga nggak berdiri sendiri, Mas Yosef. Apakah buzzer-buzzernya tidak berpikir konsekuensi dari mengangkat kekecewaan itu dengan menuding saudara sendiri, rekan sendiri satu provinsi dengan tudingan-tudingan yang sifatnya merendahkan seperti itu. Artinya ini kan tidak baik buat institusi atau tokoh yang mereka dukung atau partai yang mereka bela, Mas Yosef. Ya, tentu saja. Tapi kalau kita lihat, ada apa di balik para buzzers ini kan sebetulnya itu kan derivatif dari narasi-narasi yang terus-menerus digaungkan oleh elitnya kan. Yang dalam konteks ini spesifik antara yang mereka sebut Mulyono itu, sosok yang mereka sebutlah benci saat ini kan. Karena dalam konteks Jawa Tengah ini kan, di balik itu kan ini intinya antara pengaruh atau yang kita sebut Jokowi Effect dengan kandang banteng PDIP. Itu kan intinya. Lalu, kata-kata yang tidak pantas ditujukan kepada publik, grassroots itu adalah derivatif dari ini sebetulnya kan. Kalau mereka bilang bodoh, ya bodoh karena, mau saja dipengaruhi oleh Jokowi Effect ini, kira-kira itu kan.
sesuai dengan hasil akhirnya yang kita tahu bahwa paslon yang didukung oleh Jokowi efek ini kan menang besar gitu loh. Iya. Maka bodoh karena memenangkan Jokowi efek. Saya kira itu intinya. Jadi ada benang merahnya antara narasi di elit yang terus-menerus menyerang sosok Pak Jokowi dengan narasi-narasi di grassroots yang mengatakan sebagai bodoh dan sebagainya itu. Ya, kalau kita lihat dampak dari sikap-sikap kekecewaan yang sampai sekarang kita rasakan di sejumlah provinsi, teman-teman dari PDIP yang kalah khususnya di provinsi-provinsi besar, itu kan konsekuensinya nggak sederhana, Mas Yosep. Artinya PDIP ini kan tidak hanya berdiri untuk hari ini ya toh, tapi ada peristiwa-peristiwa politik di masa depan yang butuh kredibilitas, butuh juga rasa simpati dari masyarakat terhadap partai ini kalau memang ingin mendulang simpati terus dari masyarakat ya kan. Nah, dengan cara mengikuti kompetisi politik dengan sikap-sikap seperti ini menurut Mas Yosep, khususnya untuk masyarakat Jawa Tengah, apakah ini tidak semakin membuat PDIP menggali kuburannya lebih dalam, Mas Yosep? Jelas dalam rangkaian pemilihan umum saja yang sekarang 2024 ini kan sudah sangat terbaca polanya sejak Pilpres, jauh kan suaranya antara yang mendekati 1 juta Ganjar versus Pak Prabowo yang 1,8 hampir 1,9 juta itu di Pilpresnya. Di parlemen daerahnya, DPRD-nya, pilegnya, itu juga turun jauh kan PDIP dari 40-an sekarang sekitar 30-an. Jadi kalau saya nggak salah 44 ke 33. Nah, terjadi perpindahan tuh yang mendulang keuntungan Golkar, Gerindra dan Demokrat di situ dapat imbas itu. Nah, sekarang pilkada, ya kita sudah lihat hasilnya antara ini kan eksekutifnya daerah ya, gubernur itu kan. Jadi terang benderang saya kira ini adalah bukan lagi indikator, ini fakta bahwa mereka harus berpikir serius tentang masa depan PDIP. Apalagi kandang banteng ini kan menjadi pertahanan elektabilitas mereka sebetulnya. Elektabilitas dan begitu pemilu selesai hasilnya adalah suara kan, yang dikonversikan menjadi kursi. Itu kan rangkaiannya selalu harus dijaga elektabilitas karena inilah yang memberikan dasar untuk menjadi suara yang dikonversikan menjadi kursi. Nah, melihat fakta di Jawa Tengah yang adalah kandang banteng, apalagi di Solo juga udah lebih terang benderang, itu kan kandangnya kandang banteng. Ya kita tahu hasil quick count juga cukup jauh antara paslon yang didukung oleh Pak Jokowi versus PDIP. Di 60%-an juga kan. Jadi ini sesuatu yang serius. Mereka artinya kandang banteng ini sudah tidak bisa lagi dilihat sebagai kandang banteng seperti sebelumnya. Nah, kita tahu PDIP sejak yang disebut Jokowi efek itu berpindah di Pilpres ya, berpindah ke Kim, turun sekali kan. Efeknya itu kan bukan saja di Pilpres tapi di parlemen. Walaupun mereka masih dominan, tapi kan jumlah kursinya juga turun. Nah, sekarang di sekitar 18,9 ya kira-kira dari 22%-an gitu loh. Ini fakta jelas bahwa sekarang ke depan 2029 atau kalau toh mereka melihat sampai 2034, tapi yang dekat aja dulu 2029 mereka mau bagaimana ini? Karena grafiknya kan sekarang turun. Di era Jokowi itu kan naik ya. 19%-an ke 22%-an, tapi sekarang Jokowi efek pindah, mereka turun ke 18%-an. Ini ada di titik ini sekarang. Mereka mau bagaimana? Mau dibikin uptrend ke atas? Kita bicara 2029 ya. Mau dibikin uptrend atau sideways ke samping atau malah akan downtrend terus? Ini kan ini kan kita bisa sebutin tantangan eksistensial untuk satu partai loh. Untuk sebuah partai kan ini tantangan eksistensialnya kan.
Nah, ini yang harus dijawab sekarang. Nah, paralel dengan ini terus-menerus digaungkan narasi-narasi yang negatif seperti itu, bahkan sekarang di tingkat grassroots di Jawa Tengah itu. Saya pikir ini bukan, pilihan yang baik ya. Nah, Mas Yosep berulang kali tadi menyebut Jokowi efek, gitu. Jokowi efek ini kan kita tahu sejak lama elit PDIP tidak mengakui ada Jokowi efek, kan begitu, Mas Yosep. Nah, ternyata Pilkada 2024 ini ya terbukti Jokowi efek itu sangat signifikan, ya kan. Nah, tetapi kemudian hasil pilkada yang terlihat dari quick count, ya kan, khususnya di Jawa Tengah itu melihatkan bahwa Jokowi efek itu membantai atau menghabisi kandang banteng. Artinya apa? Jokowi efek itu terbukti dengan nyata, tetapi kemudian dibikin narasi baru nih, Mas Yosep. Ternyata bukan karena Jokowi efek, tapi karena penggunaan yang disebut dengan parcok, partai coklat, atau kita bisa lebih jelas lagi itu kepolisian sebenarnya yang dikendalikan oleh Pak Jokowi, yang jelas-jelas pada saat ini adalah mantan presiden, orang sipil seperti kita, ya kan. Nah, bagaimana Mas Yosef melihat antara Jokowi efek yang terbukti secara empirik, ya kan, dengan permainan diksi baru bahwa ini menang bukan karena Jokowi efek tetapi karena penggunaan mobilisasi parcok dan bansos, Mas Yosep? Saya singgung yang soal Jokowi efeknya dulu ya. Ya. Eee, m Belum terlalu lama mereka tidak mengakui Jokowi efek, justru mereka, di 2023 itu berharap bahwa Jokowi efek itu akan, membuat Ganjar jadi presiden. Kan itu tidak terjadi, jadi artinya mereka mulai tidak mengakui atau mulai men menutup mata terhadap, fakta Jokowi efek ini adalah ketika menjelang pendaftaran ke KPU dan mereka mulai realize bahwa, Pak Jokowi tidak ada lagi di kubu PDIP, disitulah mereka mulai, menegasikan Jokowi efek, Ya. menutup mata atas fakta. Mhm. Jadi, eee, dan mulai memainkan, narasi-narasi yang menyerang Pak Jokowi, itu faktanya. Itu kan yang kita lihat dan Jokowi efek ini ternyata, adanya di Kim. Betul. Apalagi kemudian kita tahu bahwa, Pak Prabowo meminta, Mas Gibran untuk menjadi, wapresnya, tapi itu kan sudah terjadi, sudah proses di ujung. Kalau kita lihat awal tahun di semester pertama itu kan sangat diupayakan oleh Pak Jokowi agar, Mhm. eee, Pak Ganjar ini jauh menjadi wakilnya Pak Prabowo. Ya. Kita bisa diskusi panjang lah kenapa ini sangat strategis ya, tapi itu faktanya. Nah, pemerintahan Prabowo sekarang adalah kelanjutan dari, eee, Jokowi efek ini atau berjalan berbarengan dengan Jokowi efek ini ya. Mmm. Tentu saja Jokowi efek ini secara alamiah lama-lama akan turun ya. Ya, Tapi ya. jelas tidak dalam, rangkaian, pemilu, yang ada sekarang dari pilpres ternyata sampai pilkada masih ada. Karena beliau kan sudah jadi bukan presiden lagi sehingga tidak punya approval ratings. Jokowi efek dengan approval ratings ini kan dua sisi dari mata uang yang sama ya. Ya. Nah, faktanya masih ada nih di pilkada Mmm. dan faktanya adalah, eee, eksistensi Presiden Prabowo itu kan modalnya adalah Jokowi efek ini juga gitu. Ya. Sehingga beliau sekarang memegang kendali sebagai presiden Mhm. yang adalah atasan angkatan bersenjata atau mereka yang diamanatkan menggunakan senjata TNI dan, Polri. Polri. Ya. Jadi, eee, bahwa Polri punya tugas untuk, ketertiban pengamanan pemilu itu adalah amanat konstitusionalnya. Tapi tuduhan parcok itu lain lagi gitu loh. Mhm. Nggak bisa dikaitkan dengan seorang rakyat jelata yang mantan presiden sebetulnya karena, udah nggak ada konteksnya lagi, kan beliau bukan siapa-siapa lagi. Sehingga kalau isu parcok ini mau diarahkan, ya diarahkan tentu ke presiden yang sekarang sebagai atasannya Kapolri, tidak relevan dikaitkan dengan,
dengan Pak Jokowi, tapi mereka kan menyambung-nyambungkan ini gitu loh. Iya. Itu kenapa Kalau ya, mau. Mas Yosep? Kenapa kok masih disambung-sambungkan dengan Pak Jokowi yang memang sudah tidak ada garis lagi secara garis kewenangan, kan nggak ada hubungannya lagi dengan Polri gitu loh. Tapi kenapa kemudian dibikin sebuah narasi seolah-olah Pak Jokowi masih bisa mengendalikan yang namanya coklat ini? Saya kira itu terkait dengan, kalau Anda perhatikan kan, sebelum pelantikan itu kan diusahakan sekali pertemuan antara, Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan. Ya. Lalu, Pak Dasko berulang kali mengatakan bahwa ini tinggal soal tempat, tapi menu makanannya udah set. Nah, menu makanan ini metaforikal, artinya syarat-syarat kita ketemu gitu loh. Yang sudah set dari sisi Kim, tapi kelihatannya dari sisi PDIP belum bisa menerima nih menu makanannya. Iya. Salah satu menu makanannya itu terkait dengan persoalan yang terus-menerus kita lihat sekarang, yaitu eksistensi Pak Jokowi di Kim. Tidak secara langsung, tapi kan bagaimana juga Kim ini kan kelanjutan dari pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mereka ingin unsur atau pengaruh Pak Jokowi ini benar-benar nggak ada. Jadi artinya apa sebetulnya? Mereka ingin bergabung, tapi mereka bingung dengan realitas bahwa gimana juga pengaruh Pak Jokowi ini harus dikecilkan atau diminimalisasi sekecil mungkin. Ini kan nggak masuk akal. Bingung ya, jadi Mas Yosep melihatnya bingung ya mereka ini ya? Ini kebingungan. Karena tidak ada dasar rasionalitasnya. Iya. Nah, Kan yang rasional itu adalah mendukung pembangunan kan, ya. yang hari ini diterjemahkan dalam jargon visi Indonesia Emas 2045. Ini kan keberlanjutan. Pak Prabowo ini melanjutkan itu. Dan VIE 2045 itu kan lahir dari koalisi besar Pak Jokowi, di mana PDIP adalah tulang punggungnya. Betul. Jangan lupa. Jadi mereka itu proponen sebetulnya, makanya bingung sekarang dengan rasionalisasi yang receh-receh di tingkat politiking. Yang ini tingkat statesmanship, ini tingkat kenegarawanan, ini soal pembangunan bangsa kok. Mereka mau masuk tapi mereka bingung sendiri sekarang. Itu faktanya. Ya. Nah, lebih lanjut dari isu mobilisasi Parcok ini yang kemudian tadi Mas Yosep sudah jelaskan itu tidak relevan, kemudian juga ditiupkan juga sebuah wacana baru oleh PDIP agar Polri dikembalikan bersama TNI kembali seperti sebelum reformasi, atau Polri di bawah Kemendagri atau kemudian di kementerian lain. Nah, jadi ketika persoalan pilkada ini belum final, belum tuntas, karena memang finalnya seluruh pilkada ini kan setelah KPUD masing-masing daerah membuat keputusan. Itu pun ada yang menerima dan ada tidak. Kalau yang tidak menerima harus ke Mahkamah Konstitusi, artinya masih panjang. Nah, tiba-tiba wacana baru kemudian juga diangkat nih secara nasional, ya kan? Polri sebaiknya untuk ke depan tidak lagi ada di bawah presiden, tetapi ada di bawah Kemendagri. Gimana Mas Yosep melihat manuver-manuver kekecewaan yang dilakukan oleh elit-elit PDIP ini? Ya, kita tahu pertama itu gagasan mengembalikan Polri menjadi bagian atau di bawah TNI atau bahkan ke Mendagri, itu lahir dari psikologi yang emosional, lahir dari kemarahan. Bukan lahir dari suatu diskusi ilmiah panjang, barangkali ada FGD-nya sehingga mencapai kesimpulan itu. Itu jelas bukan, itu lahir dari ranah emosi. Itu satu. Dan oleh karena itu, mereka tidak menyadari bahwa PDIP ini adalah proponen reformasi kan. Megawati itu kan simbol reformasi. Betul. Kalau mereka mengatakan itu, artinya mereka saat ini menjadi pengkhianat reformasi. Sebab dipisahkannya Polri dari ABRI pada saat itu adalah amanat reformasi. Saya cerita sedikit ya, kebetulan saya agak lagi sedang melakukan studi ini. Silakan. Jadi itu kembali ke keputusan
instruksi Presiden Habibie 1 April tahun 99. Yang menjadi dasar instruksi Presiden Habibie 1 April 99 itu adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR nomor 10 tahun 98 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Ya. Jadi ini kan Pak Habibie pada saat itu mau mengabsorb gagasan reformasi dan merealisasikan. Di dalam TAP itu memang kan salah satu tuntutannya adalah hapuskan dui fungsi ABRI. Ya. Ya. Nah, kita tahu dui fungsi ABRI itu di dalam ABRI itu kan ada Polri. Dan sebagai bagian dari inisiatif penghapusan itu adalah juga tuntutan memisahkan TNI dari Polri dari TNI. Dan prosesnya itu kan nggak langsung jadi. Dari 1 April 99 itu, kita tahu di 18 Agustus tahun itu juga baru bisa dipisahkan dan dititipkan dulu ke Dephankam. Jangan lupa, jadi nggak langsung berdiri sendiri. Itu bertahap. Setelah Dephankam baru di era Gus Dur, itu ditetapkan oleh keputusan Presiden 89 kalau nggak salah, bahwa TNI Polri melalui keputusan Kepres itu adalah berdiri sendiri. Itu juga didasarkan pada TAP MPR 6 tahun 2000 itu yang menyatakan bahwa memang kedua institusi ini dipisahkan gitu loh. Ya. Jadi berdasarkan itu Gus Dur mengeluarkan Kepres. Itu tahun 2000. Baru setelah ada TAP-nya diturunkan ke undang-undang kan. Prosesnya kan lama ini di Panja segala. Baru 2002 jadi undang-undangnya di era Megawati. Baru bisa ditandatangani gitu loh. Jadi kita lihat prosesnya dari 99 sampai 2002 untuk memisahkan begitu panjang dan bertahap. Nggak bisa dadak-dadakan. Berarti dari Artinya tahun 99 ya? 99 1 April baru Undang-Undang Polri 2002 itu mungkin di Juli ya Megawati tanda tangan. Anda lihat prosesnya begitu, dititipkan dulu di Dephankam lalu macam-macam lagi. Bahkan pada saat dipisahkan itu kan Panglima TNI-nya dilantik 2 kali, tadinya Panglima ABRI. Setelah TAP MPR 2000 menjadi Panglima TNI kan. Iya. Walaupun orangnya sama Widodo. Begitu juga Kapolri-nya. Jadi ini bukan barang gampang. Jelas dari sejarah ini apa yang disampaikan oleh PDIP itu adalah emosional ya. Tidak pikir panjang. Itu yang pertama. Yang kedua dampaknya sekarang kan di bawah presiden. Betul. Apakah presiden berkenan sekarang ada di bawah Panglima TNI? Polri itu punya 450.000 kekuatan pasukan loh. Dia masih sedikit lebih besar dari TNI yang 400 ribuan. Sekarang ada di bawah Panglima TNI, presiden nggak punya komandan lain langsung gitu loh. Apakah dari sisi strategis Pak Prabowo berkenan sebagai presiden? Itu yang pertama. Kalau dilarikan ke Mendagri, kalau Mendagrinya dari orang politik gimana? Misalnya Mendagrinya dari nanti PDIP masuk lalu Mendagrinya dari PDIP seperti Cahyo dulu. Berarti yang menentukan Kapolri Mendagri begitu. Berarti yang ngatur Polri Mendagri yang adalah orang parpol. Ini kan mesti dipikirkan kan. Nggak bisa emosionalan gitu loh. Ya, tentang pemisahan awal TNI Polri ini, kalau dari kubu PDIP mengatakan bahwa justru Presiden Megawati lah yang memisahkan atau yang memberikan semacam effort ya, sehingga TNI Polri itu sebagai bentuk semangat reformasi, justru Presiden Megawati lah yang membuat keputusan ya untuk terpisahnya TNI dan Polri. Nah, padahal dari cerita Mas Yosep tadi sebenarnya bahkan ada keterlibatan 3 presiden sebenarnya, dari Presiden Habibie, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Gus Dur, sampai kemudian jangan-jangan hanya Presiden Megawati tinggal tanda tangan, Mas Yosep. Sebenarnya gimana? Itu faktanya. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi memang Undang-Undang Polri pertamanya itu yang menandatangani
Presiden Megawati. Tapi kan undang-undang itu melalui proses yang panjang di parlemen, yang harus didasarkan pada TAP, ya kan? TAP itu tahun 2020 TAP nomor 6 ya, MPR itu bisa terjadi karena sudah ada proses-proses di eksekutif yang jalan lebih dulu. Tadi kan saya jelaskan, Pak Habibie melalui instruksi presiden, Gus Dur melalui Kepres. Nah, ini kan ada proses-proses yang mendesak yang harus diakomodir dulu. TAP-nya baru TAP MPR ya. Kalau hierarki kan TAP itu di bawah UUD kan. Tapi di sini kita lihat ada Inpres, ada Kepres. Nah, tapi nggak ada masalah. TAP ini kemudian ditetapkan, baru berdasarkan TAP ini diturunkan ke undang-undang, diproses sekitar 1 tahun lebih, baru ditandatangani oleh Megawati. Jadi jangan lihat ujungnya Megawati tanda tangan, jangan. Harus dilihat dari 1 April 99. Ketika Pak Habibie mengambil inisiatif itu berdasarkan TAP reformasi itu yang tadi saya sebutkan. Itu prosesnya. Jadi bukan 1 malam atau 1 tahun di era Megawati. Ya, kalau tadi Mas Yosef bilang ini adalah ekspresi kekecewaan, emosional dan seterusnya. Apakah karena emosional karena kalah dalam pilkada, kecewa karena kalah pilkada, kemudian elit PDP lupa bahwa ini adalah amanat reformasi yang mana faktanya ketua umum mereka yang menandatangani pemisahan antara TNI dan Polri ini. Ini kan sebentuk apa ya? Apa lupa sejarah atau pengkhianatan kepada ketua umum sendiri atau bagaimana Mas Yosef melihatnya? Nah, tapi ya oke lah. Tapi saya kira siapapun yang ada di DPP PDIP hari ini, dari ketum maupun sekjen maupun siapapun elitnya, saya kira tetap kembali ke tantangan eksistensial PDIP pasca pemilu ini. Yang faktanya adalah turun ke 18%-an. Karena kalau kita bicara pengaruh nasional ya kita harus bicara modal politik di parlemen pusat. Karena pemerintahan kita sejak reformasi itu kan adalah eksekutif ditambah legislatif, bukan hanya eksekutif. Ya, kita nggak perlu jelaskan lagi lebih, publik sudah tahu bahwa DPR itu untuk soal kebijakan yang akan diambil pemerintah itu menentukan, karena kan harus didasarkan pada berbagai macam regulasi. Jadi terjadi tawar-menawar, tukar-menukar pikiran dan sebagainya. Jadi kalau itulah alasannya kenapa Pak Jokowi juga membangun koalisi besar. Karena beliau ingin pemerintahannya bisa berjalan tanpa hambatan yang terlalu besar dan menjadi terlalu lama untuk mengambil satu keputusan. Berulang kali saya ambil contoh Omnibus Law. Omnibus Law itu kan transformatif sifatnya ya. Dia tidak merevisi aturan. Itu kan ada 80 undang-undang yang sekaligus direvisi gitu loh. Dan karena transformatif, maka menimbulkan banyak disrupsi. Oke lah, disrupsi itu tidak semuanya jelek, kita juga harus objektif. Tentu ada kritik sana sini yang memang makanya diperbaiki terus kan sampai terakhir tahun 2020 atau 2021 ya revisi. Tapi ini diperlukan gitu loh. Nah, untuk itu bisa terjadi perlu koalisi besar di parlemen sehingga dia cepat. Omnibus Law itu saya kira cuma 8 bulan loh. Kerja di Panja itu cepat loh. IKN itu cuma 5 bulan proses di parlemen sampai ditandatangan, dicop, ditandatangan presiden itu 5 bulan. Jadi ini bisa terjadi karena ada koalisi besar kan yang mendukung. Nah, saya kira ini yang dilihat oleh PDIP sekarang. Menuju 2029 mereka mau bagaimana? Pertanyaannya gitu. Bagaimana cara membuat terjadi uptrend lagi atau justru mereka akan downtrend? Ini kan pertanyaan eksistensial. Saya kira ini yang mereka belum ketemu jawabannya. Sehingga terutama di pikiran ketua umumnya ya, sehingga memang menimbulkan amarah, kepanikan dan sebagainya. Yang tadinya mereka harapkan tetap bisa diangkat lagi dengan adanya Jokowi Effect yang tadi kita bahas, yang ternyata Jokowi Effect-nya nggak ada di situ, pindah ke Kim. Nah, mereka nggak expect itu sebetulnya. Mas Yosef, ini menarik sebenarnya, tapi sebelum kita pindah ke pembahasan bagaimana langkah PDIP ke depan dengan situasi seperti ini, saya masih mencoba mendalami yang tadi Mas Yosef tentang
gagasan untuk memindahkan Polri ke Kemendagri. Kalau menurut Mas Yosep dilihat dari terlalu luasnya fungsi dan kewenangan Polri, apakah perlu gagasan ini dikaji atau sebenarnya posisi yang sekarang sudah bagus, sudah settle? Atau bagaimana Mas Yosep melihat peran Polri di dalam level kekuasaan supaya apa? Jangan lagi ke depan setiap ada pilkada atau pilek atau ada pilpres selalu kemudian Polri ini selalu menjadi apa yang selalu tertuduh ya kan. Ini ibarat kentut juga jangan-jangan ini ya kan. Karena tidak pernah bisa dibuktikan selama ini. Padahal kan mekanisme Mahkamah Konstitusi kan sudah sangat terbuka. Tidak pernah ada yang sanggup membuktikan bahwa ada mobilisasi yang dilakukan oleh Parcok ini. Bagaimana Mas Yosep melihat ke depannya ini, institusi Polri ini? Oke, berarti kita lepas dulu dari Ya, emosional parcoknya iya PDIP iya, ya. Kita sekarang iya kamar sendiri kita bicara objektif yang nggak ada urusan sama marah-marahnya PDIP iya ya. iya. Lihat ke depan Polri ini gimana menurut Mas Yosep sendiri? Ya, jadi kan ini berarti kan sebetulnya salah satu, yang bisa kita lihat analisis adalah, dua-duanya TNI dan Polri ini kan di era reformasi ini kan belakangan ini terutama, Mmm, kan terus-menerus memperluas pengaruhnya melalui jabatan-jabatan sipil kan, itu satu. Kedua, persaingan anggaran, eee, dalam beb cukup lama itu Polri jauh lebih besar dari TNI anggarannya. Ya lebih besar lah, jauh atau tidak nanti kita lihat datanya ya. lebih besar Tapi Polri baru belaka maksudnya? Benar, lebih lebih besar besar Polri. Polri ya. Iya, Masuk akal karena Polri kan kira-kira 450.000, TNI 400.000. mhm, Tapi memang kan amanatnya memang dia kan untuk ketertiban keamanan, dalam negeri itu tanggung jawab Polri. Bahkan terorisme aja kan kita menganut, eee, sipil, penegakan hukum, pidana kan. iya, Jadi terorisme kecuali yang menyangkut objek vital negara gitu loh ya, mhm mhm, ancaman terorisme yang menyangkut objek vital negara itu kan TNI ya. Misalnya presiden, tamu negara, fasilitas-fasilitas penting entah kilang atau apa, itu dianggap sebagai objek vital negara. Di luar itu kan, leading sektornya Polri kan. iya, Papua itu kan leading sektornya tetap Polri kan, betul. TNI di BKO-kan gitu loh. Jadi ini soal-soal seperti ini memang harus dikaji kembali saya kira gitu loh. Eee Ya tadi terwujud juga dalam soal-soal anggaran dan penempatan, jabatan-jabatan sipil yang menjadi semacam perebutan antara dua ini. Betul. Nah kalau kita lihat itu kan ya sekarang mulai berimbang lah, tadinya kalah dengan itu biasanya Komjen ya. Kalau di Polri, kalau di TNI kan, Letjen gitu atau di Angkatan Darat itu kan Letjen. Yang ditempatkan di luar institusi masing-masing gitu loh, di Mmm, jabatan-jabatan sipil. Tapi belakangan saya lihat udah mulai lebih lebih berimbang lah ya. Nah memang Memang saya kira perlu perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi untuk, eee, barangkali, memberikan, satu perspektif baru ya tentang peran, kedua institusi ini, mhm, eee, dengan lebih berimbang. Saya punya dasar begini, karena sejak Pak Jokowi menekankan secara informal ya bahwa mmm, Panglima TNI dan Polri harus selalu bersama, harus ini kan belajar dari kelakuannya Panglima TNI Gatot Nurmantio sebelumnya Nurmantio. gitu ya. Iya iya. Sejak itu kan kita lihat Panglima TNI dan Kapolri itu terus sama-sama kan. Kecuali di eranya Andika Perkasa ya, itu nanti kita bisa diskusi sendiri ya. Iya iya. Tapi setelah itu terus terus kompak gitu loh. Nah kira-kira itulah bagaimana tapi ini kan secara informal gitu karena kekuatan leadership dan sampai sekarang Pak Prabowo masih mempertahankan dan saya kira itu akan dilanjutkan karena ini penting sekali. Mmm, Kalau mereka nggak bisa berkomunikasi ya susah gitu loh ya. Kita lihat apa yang terjadi di 2016 ke bawah itu kan, eee, dan berbagai benturan di lokal antara antara TNI dan Polri. Tapi sejak, eee, pendekatan informal dari leadership presidennya, ini kan bisa diminimalisir. Jadi artinya, secara ilmiah dan kepala dingin ya silakan kalau mau didiskusikan kembali tentang peran masing-masing gitu ya.
Jadi intinya tidak bisa ujuk-ujuk seperti yang diminta oleh PDIP. Kalau toh ini misalnya ada semacam repositioning, tidak bisa ujuk-ujuk. Karena ini butuh kajian, butuh juga FGD berulang kali antar lembaga dan seterusnya. Begitu ya, Mas Yosep? Ya jelas dong, jelas dong. Kan mapping stakeholders-nya juga siapa yang berkepentingan selain tentu Polri dan TNI-nya sendiri. Lalu presiden kan juga berkepentingan. Konteks komando langsung dengan tidak komando langsung seperti kalau dia di bawah Panglima TNI, saya kira juga bukan soal-soal mudah yang bisa diputuskan. Itu panjang, apalagi kalau di bawah Mendagri tadi saya bahas, Mendagrinya itu kan jabatan politik. Susah kalau Kapolrinya di bawah orang politik. Itu perlu serius dipikirkan. Dan menempatkan Polri di bawah kementerian, sementara selama ini hampir 10 tahun, hampir 20 tahun ya, berada di bawah presiden ya kan, itu seolah-olah selama hampir 20 tahun lebih, Polri ini memang digunakan sebagai bagian dari alat kekuasaan, seolah-olah seperti itu. Padahal kan nyatanya tidak bisa ada yang membuktikan bahwa Polri dipergunakan untuk kemenangan dalam kompetisi politik. Begitu kan Mas Yosep? Nah, begini, kalau pertanyaannya itu barangkali ditanyakan ke mereka-mereka yang di grassroots, barangkali jawabannya akan lain. Ini kan soalnya adalah ini di pemenangnya lagi happy ya, tentu Iya, akan iya, iya. menolak. Tapi nanti kalau yang lagi nggak happy menang, mereka juga akan tutup mulut gitu loh. Nah, begini loh, kalau Oh, pembuktian di Bawaslu itu kan hanya pembuktian yang terkait dengan C1 itu kan. betul. Coblosannya kebanyakan atau nggak sah atau apa kan. Tapi Iya, yang pra C1 itu kan proses dari malam harinya macam-macam iya, gitu loh. pengkondisian kan gitu. Nah, pengkondisian. Jadi nggak akan tertangkap nih oleh C1. Iya, C1 iya, kan iya. urusan sah nggak sah, Betul. berapa benarnya jumlah suara itu kan. Ya. Nah, eee, cerita-cerita di pra C1 ini yang perlu memang saya kira kita secara objektif ya, ini udah nggak ada urusan sama marah-marahnya PDIP, kita kan Iya, bicara objektif iya, iya. sesi ini kan. Jadi memang kita harus objektif juga ya, harus objektif dan benar-benar, melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Baik, Mas Yosep, berarti memang bisa kita katakan sejumlah pihak juga termasuk juga Komisi 3 DPR sebagai partner dari Polri selama ini sudah mengambil sikap bahwa 7 fraksi di Komisi 3 DPR menolak wacana itu. Dan Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri juga sudah menyampaikan keberatannya atas wacana itu gitu. Nah, oke, kita skip aja itu Mas Yosep. Sekarang hal yang lebih strategis sebenarnya harus dipikirkan PDIP adalah kalau tadi Mas Yosep bicara uptrend, downtrend, ya, sideways, ya kan. Kalau dengan kondisi seperti ini, reaksi dari elit PDIP ketika menerima kekalahan, ya kan. Proyeksi ke depan, apakah PDIP ini justru akan semakin dalam memasuki masa downtrend-nya ini, Mas Yosep, kalau tidak segera dilakukan perubahan-perubahan. Karena terkesan kekanak-kanakan begitu. Gimana menurut Mas Yosep? Ya, saya sepakat, eee, dan saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, karena ini kan sebetulnya rangkaian ya, mereka harus memutuskan yang pilkada ini kan, fase terakhir dari rangkaian sejak pilpres, Ya. pileg, nah ini terakhir nih, udah selesai gitu ya. Saya kira, barangkali kalau secara aturan ya nanti 15 Desember lah KPU resmi Ya. mengumumkan kan kayak, oke. Berarti 2025 tuh harus ada apa namanya, cara pandang baru, kan udah nggak ada alasan lagi kan. Dan saya kira, mereka harus dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan segera mengambil keputusan. Pertanyaan kan apakah in or out kan? Ya. Tinggal itu kan. Mereka masuk di dalam, pemerintahan atau mereka berada di luar pemerintahan. Ini yang belum tegas kan. Nah, kelihatannya ada rombongan yang memang, di tubuh PDIP sendiri yang ingin di luar. Ada yang memang pro menunggu dulu sambil lihat perkembangan nih, apa yang berjalan terutama, pasca pilkada ini, dan ada yang sejak awal ingin masuk sebetulnya. Oh.
Jadi Mas Yose melihat di tubuh, oh, DPP, PDIP ada 2, anggaplah 2 faksi ya, antara yang ingin, bergabung dan Ya. tetap ingin ada di luar. Iya. Nah, kira-kira kalau dilihat dari potensi, karena begini, Mas Yosep, apapun PDIP adalah aset bangsa ini, kan sebuah partai besar ya kan, memiliki kontribusi dalam membangun demokrasi. Nah, kalau misalnya anggaplah periode ini kemudian, PDIP mengalami kekalahan secara mayoritas di banyak, daerah ya kan, bukan berarti kan harus kemudian, melakukan, manuver-manuver yang justru tidak produktif. Nah, maksud saya, Mas Yosef melihat bagaimana caranya PDIP ini bangkit dari kekalahan dan kemudian punya perspektif baru dalam menyongsong 2029 misalnya? Eee, saya termasuk yang berpendapat bahwa kita kembali ke elektabilitas dan jumlah suara yang dikonversi menjadi kursi. Karena Ya. itu eksistensi partai itu rumus rumus intinya. Nggak ada itu nggak ada partai atau ya lama-lama hilang. Nah ini kan berarti menjaga elektabilitas kan tantangannya. Nah untuk menjaga elektabilitas, chances are bigger kalau mereka ada di dalam, eee, pemerintahan sebagai bagian dari, aktor pembangunan. Mhm. Daripada mereka berada di pinggiran sebagai, oposisi. Iya iya iya. Eee, kalau fakta ini kita sudah belajar dari parpol-parpol lainnya lah ya, Iya. PKS, Demokrat yang paling paling ke sini ya sebagai contoh. Beberapa parpol lainnya kan udah hilang kan. Iya iya. Jadi menurut saya itu pilihannya. Sebaiknya mereka seperti yang Anda katakan tadi bahwa mereka gimana juga aset bangsa ya, Mhm mhm mhm. kubu nasionalis yang menjadi pelopor reformasi dan sekarang ya lagi marah-marah aja gitu. Jadi sebaiknya mereka, eee, saya harap mereka akhirnya memutuskan untuk, bergabung. Tapi ya bergabung, sepenuh hati ya, bukan main dua kaki. Iya iya iya. Sejauh ini memang, PDIP ini belum firm untuk menentukan langkahnya ada di mana, Mas Yosep. Di kubu Puan kita melihat Puan Maharani maksudnya ya kan, eee, ada Bambang Pacul di sana misalnya. Di kubu yang ingin di luar misalnya terlihat dari Sekjen Hasto, ada Deddy Sitorus di situ, ada Ardian Napitupulu di situ misalnya, ingin tetap mengambil posisi diametral dengan Jokowi atau dengan kubunya Kim Plus. Nah, tetapi kalau melihat kepada hasil pilkada ini, saya sependapat dengan, Mas Yosef bahwa yang lebih baik kalau memang berpikir masa depan terhadap partai ini, ya memang harus satu suara. Masalah kan ini belum satu suara nih PDIP ini, Mas Yosef. Bagaimana ini mungkin, ini kira-kira bisa realistis nggak sih? Atau bisa terrealisasi nggak sih Mas Yosef? Di tengah situasi internal PDIP yang masih bercabang begini nih. Saya kira kemarin kan mereka di apa ya, Munas ya, forum tertingginya apa ya, Munas ya, itu kan Iya, diperpanjang, Megawati diperpanjang. Munas apa Kongres ya? kongres kongres, ya. Kongres. Itu kan nanti 2025 awal ya kalau Awal 2025. saya pikir ini sudah selesai pilkadanya, Mhm. 15 Desember diumumkan kan, kalau kalau mereka masih mau melakukan gugatan-gugatan ya kita lihat ya mereka mereka mau Ya. gugat di mana. Kalau itu objektif ya silakan aja, tapi saya kira, ya kembali lagi yang sentral itu kan yang di mana mereka marah-marah ini kan. Iya iya. Tapi ya okelah, saya kira di kongres itu moga-moga bisa dilihat, arah baru dari yang akan datang ya. Iya. Ini kan untuk memenuhi perpanjangan masa jabatan Ketum Megawati yang kemarin dilakukan itu kan. Ya kita lihat aja nanti di apa, kongres atau munas apapun istilahnya itu. Jadi Mas Hasan melihat langkah ke depan, PDIP ini tergantung oleh diri mereka sendiri dan itu diputuskan dalam kongres awal tahun 2025 ya? Nah, Ya itu kan ADART kan mereka harus they betul. have to go by the book kan, nggak bisa nggak. Tapi kan proses-proses di sananya itu yang jangan sampai karena, ini kan kemarin Simbolon udah dipecat lagi, jadi banyak beberapa kader, di kita bisa sebut, senior gitu yang, Mhm. termasuk Maru Harar yang sebetulnya kita lihat dia kan punya jaringan luas gitu ya. Iya iya. Jadi, sebaiknya itu menjadi indikator bahwa,
suatu cara pandang baru atau suatu semangat baru gitu ya, harus segera diwujudkan di internal PDIP sendiri. Nah, sebaliknya Mas Yosep, dari hasil pilkada ini, khususnya Pulau Jawa ditambah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, kalau kita lihat akumulasi populasi yang menang ya, populasi yang menang atau DPT yang menang ya, dibandingkan yang diklaim oleh PDIP yang menang, sebenarnya kalau dibandingkan dengan angka kemenangan Pilpres, ini justru angkanya sudah 70% nih secara populasi DPT-nya, daftar pemilih tetapnya, Mas Yosep. Artinya ini membuktikan, konsolidasi Kim Plus yang sekarang dimotori oleh Presiden Prabowo sebenarnya semakin melihatkan sebuah, hasil yang nyata nih. Nah, untuk ke depan, dari hasil pilkada ini, apakah, Mas Yosef melihat konsolidasi, Prabowo bersama wapresnya Gibran ini akan semakin solid untuk terus melanjutkan, pengabdiannya kepada masyarakat sambil terus menjaga menuju 2029? Dengan sendirinya karena, pusat daerah itu kan, bisa kita katakan sebetulnya satu tarikan nafas ya. Kemarin di sidang kabinet kan Pak Prabowo menyinggung ini untuk contoh aja ya, kan Ya, soal, pengendalian inflasi. ya. Ini unik deh, baru di Indonesia barangkali dalam khasanah, ilmu ekonomi bahwa pengendalian inflasi itu menjadi tanggung jawab kepala daerah nih, gubernur lalu turun ke bupati. Nah ini kan perlu. Memang kemarin Pak Tito sempat sempat nyinggung juga beberapa bulan lalu, ya ada aja kepala daerah nakal yang memalsukan data-data inflasinya. Iya, iya. Tapi itu dengan mudah sebetulnya di cross check gitu loh. Nah, Mmm. pengendalian inflasi ini kan komando terpusat dari presiden yang diamanatkan ke kepala-kepala daerah untuk menjaga tingkat inflasi nasional. Iya. Ini baru satu contoh aja gitu loh. Artinya kita bisa melihat bahwa memang perlu hubungan yang baik, antara pemerintah pusat dan, pemerintah, daerah. Mhm, mhm. Nggak bisa enggak. Dan, tentang pengendalian inflasi yang dilakukan atau dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri itu sebenarnya Mas Yosep, itu berjalan hampir 5 tahun sebenarnya, sejak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan itu adalah perintah khusus dari Presiden Jokowi saat itu. Jadi Betul. salah satu tugas Mendagri setiap akhir pekan kalau nggak salah, Pak Tito itu ya Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk menerima laporan angka inflasi mereka, begitu Mas Betul Yosef. betul, Kayaknya ini warisan dari, yang Pak Jokowi. dilakukan Presiden, Prabowo terhadap pendahulunya. Ya memang itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo kemarin di sidang kabinet kan, beliau Iya, iya. sendiri yang mengatakan bahwa makanya disebut belum ada ilmunya. Iya. Dan ini warisan dari Pak Jokowi karena beliau mantan, kepala daerah kan, wali Iya. kota. Dia ngerti bagaimana dari sisi, lokal tingkat kota itu inflasi harus dikendalikan. Jadi itu menjadi parameter tapi positifnya artinya kan ini kan menyatukan komando sebetulnya Mhm, kan, mhm, mhm. kepala-kepala daerah di bawah presiden dan ini penting. Gimana juga kan kita masih unitary state, kita bukan, federal states. Jadi keseimbangan antara apa yang menjadi wewenang daerah dan wewenang pusat semakin ke sini dibandingkan ketika kita awal-awal Otda di awal reformasi ya 2000-an awal, itu kan Mhm. semakin koridor-koridornya tuh semakin rigid sebetulnya. Mhm, Nggak mhm. terlalu banyak lagi kepala daerah bisa improvisasi sebetulnya. Kayak Maka infrastruktur yang Lampung sempat ribut-ribut tuh jalan nggak bener, kan iya, iya. sebetulnya itu akhirnya atas pertimbangan bahwa konektivitas antara yang menjadi tanggung jawab jalan provinsi dan jalan negara itu kan nggak bisa dilepaskan sehingga pusat masuk dulu. Tapi Iya. bukan berarti, Lampungnya nggak ngutang karena sebetulnya ya kita tahu ya ada agenda nakal mau tarik dana kan untuk dari PT SMI, Departemen Keuangan itu. SMI ini bukan Sri Mulyani ya, PT Iya. yang memang bisa memberikan pinjaman-pinjaman daerah, salah satunya memang diperuntukkan untuk infrastruktur gitu loh. Ya kita tahulah di balik cerita itu kan ada macam-macam permainan. Iya. Tapi intinya itu gitu loh, Da semakin rigid sebetulnya peran antara, pembagian tugas antara pusat dan daerah di mana, dua-duanya harus saling
saling bekerja sama. Ya, dan ini memang out of the box ya sebenarnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat pengendalian inflasi lewat Kemendagri dengan memerintahkan para gubernur. Karena Ya, sesungguhnya tugas pengendalian inflasi itu kan tugas Bank Indonesia atau tugas Bank Sentral ya kan. ya statistik, angka-angka, tapi mereka kan nggak punya kaki. Karena adanya kan di proses-proses pemerintahan itu sendiri, Iya, di daerah. Iya kan? BI barangkali dari karena statistik lalu mengambil kesimpulan ini harus, tapi kan nggak punya kaki. betul. Dan karena itu memang efektif, makanya kemudian Presiden Prabowo menerapkan kembali mekanisme yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Nah, terakhir pertanyaan saya tadi itu loh, Mas Yosep, yang mungkin belum dijawab. Dalam bentuk konsolidasi menuju 2029 dari hasil pilkada ini memang semakin kondusif sebenarnya ruang politik dari Presiden Prabowo untuk mengendalikan situasi dan juga untuk ruang untuk pengkondisian masyarakat untuk melihat hasil-hasil kerja pemerintah bahwa benar-benar secara politik nyaris dikatakan Kim Plus ini solid ya kan dari hasil pilkada kita lihat ya kan sehingga waktu dan konsentrasi Presiden Prabowo untuk benar-benar serius mengurus rakyat akan lebih optimal. Begitu ya kira-kira Mas Yosep? Ya, saya sepakat. Dan karena itulah saya kira itu jadi salah satu pertimbangan bagi kalau kita kembali ke, elit PDIP Mhm. untuk memutuskan in or out. Karena ini In kan or out. solid sekali. Visinya juga udah sangat solid ya karena hanya melanjutkan dan mengembangkan, apa yang sudah ada, meningkatkan. Jadi saya kira, ini kan visi sampai 2045 ya, ini akan menjadi panjang ya, Dan akan sayang lebih sekali ya menguntungkan. kalau menuju pekerjaan besar Indonesia menuju 2045 sayang sekali kalau partai sebesar PDIP di mana banyak kualitas politisi-politisi handal di PDIP kalau tidak berkontribusi di dalam pembangunan bersama pemerintah kan begitu Mas Yosep. Ya, Kalau melihat ini secara sebagai seorang negarawan tentunya kan seperti itu. betul. Itu yang kita harapkan. Jadi, Ibu Mega, bisa pada akhirnya ya, karena beliau kan juga sudah usia cukup sepuh, 2029 ya kita nggak tahu dia usia udah di 82, 83 barangkali. Iya. Ya, bisa kembali menggunakan kacamata kenegarawanannya, itu yang kita harapkan. Dilihat dari suasana psikologis saat ini, apakah mungkin Ibu Megawati kemudian merubah seluruh kebijaksanaannya terhadap bagaimana arah PDIP ke depan? Karena memang di usia sepuh seperti ini kan memang ruang seorang untuk berpikir jernih dengan membutuhkan banyak energi ya kan, lebih baik kan tidak mencari masalah daripada terus menimbulkan banyak masalah, kan bukan begitu Mas Yosef? Ya tentu saja, ya kita harap, Ibu Mega benar-benar bisa melihat realitas sekarang, Ya. realitas di hasil pilpres, Mhm. realitas di hasil pileg, dan realitas di, eee, pilkada ini. Dan saya kira itu akan menjadi, karena sudah jadi realitas kan, fakta, dan saya kira itu akan menjadi dasar untuk, perenungan dan, proses-proses dari kelompok-kelompok yang melihat lain dari kelompoknya sekjen ini. Iya. Terima kasih Mas Yosep, kita sudah hampir 60 menit Oh ya? berdiskusi. Nggak terasa ya. Dan Oke. memang Mas Yosep, dari obrolan kita ini memang kita melihat ada, dari hasil pilkada memang, banyak sekali hikmahnya. Salah satunya adalah ini ada ruang untuk PDIP melakukan introspeksi, apakah in atau out dalam pemerintahan. Kalau kemudian terus mempersoalkan, entah dicurangi atau tidak, ya kan, ini PDIP justru akan mendapatkan, rasa, penolakan dari masyarakat secara lebih masif lagi sepertinya. Nah, kalau kemudian kompetisi itu pasti selalu ada yang menang dan yang kalah. Kira-kira seperti itu yang sebaiknya memang harus disikapi oleh PDIP. Begitu ya, Mas Yosep? Setuju. Bersanding sambil berkompetisi.
sambil berkompetisi. Berkompetisi tetap jalan, tetapi harus tetap menerima siap menang dan siap kalah. Ya. Terima kasih Mas Yosef Wenas. Sama-sama, Mas Budi. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Mas Yosef Wenas dari Yogyakarta, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.